Di tangga yang kedua itu gue ngeliat kayak ada sosok gitu. Sosoknya itu ya kayak berjubah putih, terus rambutnya panjang gitu, nggak kelihatan mukanya. Gue pas lagi nyuci alat-alat itu di ujung ini, tau kan ujung ekor nih, ya kan? Gue lagi nyuci, itu gue ngeliat di sini sama bang ada sosok tapi lebih gede. Si Mamang yang benerin lukisan cerita juga, katanya dia itu sering dipanggil namanya ya, misalkan namanya Andi ya, dia lagi sendirian ya, lagi benerin lukisan, lagi bersihin gitu, ada yang manggil dia cewek, Andi gitu. Itu sekitar jam 9 malam gue ngeliat ada sosok cewek itu persis di depan muka gue, tapi kayak transparan gitu, jadi nggak bener-bener real, nggak jelas, iya kayak transparan gitu, cewek. Dan dia ngomong, gue nggak suka lo kerja di sini. Pas gue lihat itu ada tangga yang ke bawah, itu sekitar 3 atau 4 tangga gitu, gue ngeliat ada sosok cowok sekarang. Gue kira yang kayak anak band situ kan banyak banget kan, kalau siang tuh emang ada beberapa anak band tuh yang suka ngeband di situ gitu. Gue kira apa itu salah satu anak band kan gitu, tapi kok dia diem aja, kayak diem aja gitu, cuma kan agak gelap kan ya, jadi gue nggak ngeliat mukanya, gue ngeliat kalau itu tuh sosok cowok gitu. Ya gue nggak peduli dong, kata gue mungkin ya dia lagi ngapain, gue nggak tahu. Gue tetap aja tuh gue apa sih kayak nyuci kan. Pas gue bener-bener penasaran, kok tuh orang diem aja gitu. Gue ngeliat lagi tuh bang sama sosok itu, tiba-tiba bang kepalanya putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sandiakala Official. Dan kali ini bersama gua Kidol. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan semoga selalu dilancarkan untuk segala urusan-urusannya. Sebelumnya, gue mau ngucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sampai saat ini sudah mendukung atau mensupport channel ini. Dan buat kalian yang mau berbagi pengalamannya, bisa hubungi Instagram sandiakala_co atau bisa email sandiakala.co@gmail.com. Pada kesempatan kali ini, gue lagi bertamu ke base campnya Kak Sherly, yang pastinya akan berbagi pengalamannya di Sandiakala. Langsung aja kita sapa. Halo Kak Sherly, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Kak, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kesibukannya apa sih Kak selain bikin konten gitu? Ya gue sekarang dagang sih. Dagang. Kira-kira sekarang mau berbagi pengalaman apa nih Kak di Sandiakala? Ya gue mau berbagi pengalaman gue waktu kerja di sebuah kafe. Dan di situ mengalami banyak ya kejadian-kejadian yang nggak masuk akal sih sebenarnya. Nggak masuk akal. Oke, ditahan dulu Kak ceritanya. Oke, sebelum kita kupas tuntas ceritanya Kak Sherly, sebelumnya gue mau ngingetin kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dan dinyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terbaru dari Sandiakala. Langsung aja kita kupas tuntas ceritanya Kak Sherly di segmen Kamisan, kisah mistis kehidupan. Oke Kak, boleh langsung diceritain aja pengalamannya. Boleh nih sekarang nih? Sekarang Kak. Oke, jadi masih di tahun ini sih, tahun 2021. Itu di bulan Februari. Itu kan masih marak-maraknya pandemi ya. Covid tuh masih tingkat-tingkatnya, dan untuk cari pekerjaan itu ya agak lumayan susah kan pada saat itu. Nah kebetulan gue punya om yang rekomendasiin gue di sebuah kafe. Karena kan basic gue emang di restoran. Jadi untuk ke kafe itu ya pekerjaan gue gitu. Gue ngelamar lah ke kafe itu. Kafenya itu dia ya udah lumayan terkenal sih gitu. Iya, pas gue datang itu gue di lantai 2. Jadi kafenya itu kan ada 4 lantai. Gue masuk ke lantai 2. Itu untuk dine-in-nya. Gue langsung ketemu sama supervisornya di situ kan. Gue naruh lamaran, terus gue ditanya, langsung lah diinterview. Nah setelah diinterview ternyata gue diterima, tapi sebagai cook, maksudnya sebagai di dapur lah gitu, untuk memasak kan.
sedangkan basic gue tuh di dine in. Gue mikir gue bisa nggak ya gitu, sedangkan pada saat itu tuh gue nggak bisa yang namanya masak. Ya mungkin kalau masak nasi, masak mie gue bisa gitu, tapi untuk masak yang lain tuh ya gue kurang bisa. Apalagi kan sebuah restoran kan, istilahnya kafe lah gitu. Setelah gue pikir-pikir, ya sekarang kan lagi masa pandemi, masa yang susah banget cari kerjaan, akhirnya gue terimalah kerjaan itu. Gue coba-coba gitu. Nah sedangkan si pemiliknya itu, bukan pemiliknya sih, supervisornya itu bilang nanti ada chefnya kok yang bantu kamu gitu. Gue disuruh pulang kan, nanti besok kamu nyampe sini itu sekitar jam 8 ya, nanti pulangnya sore kata. Jadi itu masih satu shift waktu itu, masih belum ada shift 2, shift 3 itu nggak ada, itu cuma semuanya itu masih dalam satu shift. Gue datanglah keesokan harinya kan, di situ gue langsung absen, terus memperkenalkan diri, terus kayak disuruh lihat-lihat lah untuk kafenya itu seperti apa. Ternyata itu kan ada 4 lantai, jadi untuk lantai dasarnya itu ya itu studio band. Lantai 2 itu untuk dine in, untuk cafe itu. Lantai 3 itu dapur. Lantai 4 itu kayak gudang kecil. Tapi gue nggak tahu sih itu gudang khususnya untuk apa gitu. Dan di lantai 2 itu gue ngeliat kayak kafenya itu klasik banget bang. Klasik. Jadi barang-barang antik, barang-barang unik tuh ada di situ. Kayak masih kayak apa ya, modelnya tuh kayak kejawen gitu. Jadi kayak ada angklung gitu, terus ada beberapa angklung, terus ada radio zaman dulu. Oke, kuno gitu. Ya, jadi mungkin karena dulunya itu studio, dibikin sebuah kafe, ya bentukannya seperti itu. Klasik jadi gitu lebih ya. ke klasik gitu. Sebenarnya bagus tempatnya bagus, cuman karena dia lebih klasik jadi agak redup untuk di dine in yang smoking. Untuk non smokingnya pun sama, masih kayak bangunan-bangunannya itu kayak bangunan-bangunan tua gitu. Terus ada distronya juga. Nah setelah itu gue disuruh ke lantai 3. Di lantai 3 gue ngeliat itu ruangan besar bang. Kan gue kan belum tahu nih dapurnya yang mana kan. Gue masih ada di lantai 3 itu, masih ada di depannya, paling depan gitu. Gue ngeliat di situ banyak banget lukisan. Itu lukisan berdempetan, lukisan yang kayak zaman dulu gitu. Pokoknya semua yang kayak musisi-musisi zaman dulu tuh ada di situ. Terus udah gitu temboknya pun warna hitam. Jadi bener-bener kesannya tuh kayak horor gitu kan. Kata gue, waduh nih kok kesannya udah mulai horor gitu, tapi gue nggak memperdulikan lah gitu. Akhirnya gue ditaruh di dapur itu kan. Ternyata dapurnya itu yang masih kecil, karena mungkin kafenya itu kan untuk ada makanannya itu masih baru, jadi masih seadanya lah untuk dapurnya kan. Ternyata di situ itu gue ditempatin sendirian. Awalnya kan ada chefnya yang ngajarin ya, ternyata tuh kayak cuma untuk french fries doang gitu, untuk goreng-goreng ayam. Jadi ya gue bisa lah gitu, beberapa kali diajarin ya gue bisa gitu. Nya gue tinggalin tuh dalam posisi sendirian tuh di lantai 3. Nah si chefnya itu kan udah di bawah tuh, dia tuh kayak kerjanya tuh chef iya, dine in iya. Jadi kayak apa ya namanya tuh ya, kayak multifungsi gitu, semuanya bisa gitu. Nge-backup semuanya. Iya, nge-backup semuanya. Akhirnya dari hari pertama itu ya nggak ada kejadian apa-apa. Udah gitu gue disuruh pulang lebih awal, karena itu kan masih baru ya gue. Jadi gue disuruh pulang sekitar jam 3. Nah keesokan harinya gue disuruh masuk jam 8 juga. Nah gue seperti biasa kan absen, terus yang gue langsung prepare gitu. Gue langsung ke lantai 3. Di lantai 3 itu gue bener-bener sendirian lagi. Nggak ada yang dampingin berarti. Nggak ada, karena chefnya itu udah yakin kalau gue bisa gitu. Hanya pas gue sendirian situ itu dari pagi sampai sore yang nggak ada apa-apa, kayak biasa aja gitu. Nah setelah itu pas mau maghrib itu gue kaget banget, di ruangannya itu dimatiin bang. Mati lampunya? Iya, sedangkan itu yang gue tahu tuh kan ruangannya gede banget tuh. Itu mati, lampu utama tuh dimatiin. Yang dihidupin itu cuman ada lampu di di dapur. Itu pun lampu warna kuning. Terus beberapa lampu kecil itu yang warnanya merah.
biru. Itu emang udah tutup atau gimana? Enggak, memang yang gue tahu ya, itu memang kalau abis maghrib itu selalu dimatiin. Nah, gue kan mau sholat maghrib tuh bang, Iya. karena kan di tangganya itu, samping tangganya ada musola khusus emang untuk para pekerja tuh sholat di situ. Iya. Itu gue juga bingung ya, dalam keadaan gelap, udah gitu yang lampu yang nyala itu ya cuma yang warna merah, warna biru, itu kesannya gimana tuh bang? Kan horor Horor. banget ya. Kata gue, ya Allah nih kok dimatiin gitu kan, gue juga kaget. Ternyata emang udah biasa dimatiin kayak gitu. Gue gue tuh memperbalikkan diri gitu untuk sholat kan. Kata gue, ah yaudahlah, gue berani aja lah sholat gitu. Pas itu sholatnya itu kan, musolanya itu di sampingnya kan ada tangga tuh yang turun ke bawah. Nah, gue tuh ngeliat ke tangga itu bang, ke tangga itu, jadi tangganya itu sama kayak ada lampu kuning tapi kecil, jadi untuk kayak nerangin buat jalan aja gitu. Nah di tangga yang kedua itu gue ngeliat kayak ada sosok gitu. Sosoknya itu ya kayak berjubah putih, terus rambutnya panjang gitu, nggak kelihatan mukanya. Kata gue, itu apa? Gue kira kan lukisan kan, karena kan di situ banyak lukisan. Pas gue liatin tuh ternyata bukan. Itu kayak modelnya tuh kayak sosok kuntilanak. Gue di situ sontak, kaget, gue lari bang, lari ke dapur lagi. Karena kan gue ngeliat sosok begituan, aduh, siapa yang nggak parno kan? Siapa Tapi yang udah nggak takut? kelar sholatnya kak? Belum. Belum. Itu baru mau sholat. Jadi kan kamar mandinya kan di luar kan, maksudnya bukan di musola itu. Nah pas gue keluar dari kamar mandi, gue mau sholat, gue ngeliat ke arah tangga. Pas gue nengok ke arah tangga itu, di tangga yang kedua, gue inget banget tangga yang kedua itu bener-bener ada sosok kuntilanak di situ. Ya mungkin iman gue kurang kali ya. Jadi gue balik lagi ke dapur, gue diem di situ, kata gue itu apaan ya? Gue pikir tuh kayak mungkin itu sosok yang pengen kenalan kali sama gue. Gue ada loh di sini gitu. Bisa jadi. Terus dalam hati gue, oke lah, lo ada di situ dan ya udah kita nggak usah ganggu gitu. Gue tahu lo ada di situ, ya kita masing-masing aja. Gitu. Gue di sini kerja ya sebagai baik-baik lah gitu. Nah setelah itu tuh gue udah nggak sholat di situ. Nggak jadi. Udah bisa aja kali ya sholatnya gitu di rumah gitu. Nah setelah jam 7 jam 8 gue pulang kan. Pas pulang itu gue cerita tuh kan, kata gue di kerjaan ngeliat sesuatu gitu. Terus kata temen gue, udah kamu nggak usah mikirin yang aneh-aneh, katanya udah kerja aja, fokus katanya. Nah setelah yang hari ketiga gue masuk lagi kan. Itu pokoknya dalam 1 minggu itu gue masuk pagi. Semuanya itu masuk pagi. Nah pas gue masuk ya seperti biasa, gue absen, gue prepare untuk untuk hidangan kan, untuk di iniin gitu, maksudnya makanan-makanan yang harus disiapkan kan gitu. Itu sekitar jam 6 itu kan lampu mati tuh. Gue sampai bener-bener kaget. Jadi pas gue lagi prepare nih bang, lagi prepare untuk closingan kan, jam 7 jam 8 kan gue udah pulang tuh. Jadi jam setengah 7 itu gue harus prepare kan. Kebetulan itu gue lagi nggak sholat. Setengah 7 gue lagi prepare. Jadi ini dapur, di belakangnya itu ada wastafel. Samping wastafel itu kayak ada gudang kecil, tapi kebuka gitu. Jadi kita bisa ngeliat luar. Nah di situ itu selalu gelap kan. Yang diteranginya itu kan yang dapur sama wastafel ini kan. Jadi untuk yang lainnya tuh ya udah gelap, paling yang diliatin kan cuma lampu merah, lampu biru kayak gitu-gitu kan. Nah, gue pas lagi nyuci alat-alat itu di ujung ini, tau kan ujung ekor nih, ya kan? Gue lagi nyuci, itu gue ngeliat di sini sama bang, ada sosok tapi lebih gede dari yang kemarin. Iya, kan yang di tangga itu kan ya cukup gede, tapi yang bener-bener gue lihat di ujungnya itu bener-bener gede banget. Itu bener-bener, masya Allah gede banget bang. Gue kan penasaran ya, maksudnya itu apaan gitu kan, namanya di ujung itu kan nggak terlalu kelihatan banget kan, nggak terlalu jelas. Gue coba untuk ngeliat, pas gue nengok hilang, nggak ada. Gue lurus lagi muka gue, di ujung sini ada lagi. Kata gue, itu apa ya, maksudnya kalau emang itu sosok yang kayak kemarin ya udah gitu, maksudnya nggak usah ganggu, gue di sini kerja gitu. Di situ gue sampai gemeteran bang, maksudnya gue lanjutin apa enggak gitu. Akhirnya gue langsung ke bawah tuh, ke manajer gue bilang kan, ada nggak sih yang nemenin gue di atas gitu, maksudnya gue
bete juga sendirian di atas kan. Udah mah diliatin sama sosok-sosok, aduh serem banget. Nah setelah itu katanya nanti juga ada, tapi nunggu kayak pemulihan dulu lah gitu, karena kan itu masih pandemi banget kan. Katanya mungkin waktu itu masih PSBB kali ya, PSBB katanya selesai PSBB kita mau rekrut orang lagi gitu. Akhirnya ya udahlah, berhubung gue juga butuh kerjaan itu kan. Nah setelah ke hari keempat apa hari keberapa gitu, gue masuk kerja lagi dengan memberanikan diri gue kan. Nah ternyata di situ tuh ada tukang bersih-bersih, tukang bersih-bersih, terus ada tukang yang untuk ngebenerin lukisan. Nah gue nanya lah sama tukang bersih-bersih itu, kata gue, Mang udah lama kerja di sini, kata gue gitu kan. Kata dia, udah Neng, katanya sekitar udah 8 bulanan lah kerja di sini. Pernah nggak sih kayak didatengin atau diliatin sama sesuatu gitu? Gue kepo juga kan. Kata dia, wah Neng itu mah sering. Oh sering. Anjir kata gue, sering beneran Mang? Iya katanya. Saya mah di sini hampir setiap kayak apa namanya tuh lembur itu selalu ditunjukin. Jadi waktu itu dia pernah lembur, itu sekitar jam 9 jam 10-an dia baru pulang tuh. Jadi kan dia tuh kan bersih-bersih pasti peralatan-peralatannya kan kayak sapu gitu kan, pelan. Nah dia tahu banget peralatan itu tuh ditaruh di samping pintu. Nah setelah dia udah beres-beres di tempat lain, dia mau balik lagi tuh ke tempat itu, maksudnya mengambil peralatan itu kan. Hilang Bang. Nggak ada sama sekali? Peralatannya nggak ada sama sekali. Sedangkan yang dia tahu gitu, maksudnya dia tuh selalu naruh di situ dan nggak pernah di tempat lain gitu. Pas dia datang ke situ tuh nggak ada, bener-bener kayak ya dipindahin gitu, entah itu dipindahin, entah itu bilang nggak tahu. Pokoknya nggak ada aja di situ. Dicari-cari pun nggak ada? Nggak ada. Pas dia cari tuh ke lantai bawah tuh ke dine-in, ya nggak ada juga. Pas dia balik lagi, ada Bang. Ada. Ada. Lengkap. Lengkap. Sedangkan ya mungkin dia pikir kan, ya mungkin gue halu, ya nggak mungkin juga sih gue halu, orang gue masih sadar, orang gue nggak tidur gitu, tiba-tiba benar-benar hilang. Nah pas dia cerita kayak gitu, si Mamang yang benerin lukisan cerita juga, katanya dia itu sering dipanggil namanya ya misalkan namanya Andi ya. Dia lagi sendirian nih, lagi benerin lukisan-lukisan, lagi bersihin gitu. Ada yang manggil dia cewek, Andi, gitu. Sedangkan dia tahu banget di lantai 3 itu gak ada siapa-siapa selain dia. Udah gitu jarang banget ada cewek. Itu pun yang kerja di situ cewek cuma gue doang. Yang lain tuh semuanya cowok. Oh cowok doang? Iya. Dan itu gue sebelum masuk situ ya, dia ceritanya tuh sebelum gue masuk situ, itu sering banget katanya gue dipanggil, saya kata gitu, Andi, kayak gitu, kayak suara cewek yang centil gitu. Sedangkan ya dia tahu kalau itu bukan manusia gitu yang manggil. Tapi disautin? Ya nggak tahu juga sih kalau itu. Mungkin pertama kali mah mungkin disautin kali ya. Bisa. Mungkin kalau udah keseringan mah ya mungkin ya udah tau lah kalau itu bukan sosok manusia. Iseng gitu juga. Nah setelah itu dia juga sama, peralatannya tuh sering hilang. Peralatannya sering hilang dan tiba-tiba tuh ada lagi gitu. Dan itu sering, nggak kayak nggak sekali 2 kali, itu sering. Ya karena mungkin mereka udah keseringan jadi udah terbiasa gitu sama hal-hal kayak gitu kan. Kata gue, aduh ekstrim juga nih, kata gue. Kalau gue nanti apa yang mau diambil dari gue gitu kan. Nah setelah itu ada kalau di situ kan gue untuk komunikasinya ya itu pakai HT. Jadi kalau misalkan ada orderan itu pakai HT gitu. Nah waktu itu HT itu tiba-tiba bunyi Bang. Tapi kayak nggak jelas gitu suaranya, kayak kresek gitu kan. Gue kira kan sinyal, karena kan kalau HT kan dari sinyal kan. Jadi kalau misalkan sinyalnya agak jelek kan pasti nggak terlalu kedengeran. Kresek-kresek. Iya, gue bilang lagi tuh sama HT itu, maksudnya ada orderan apa gitu, tadi nggak kedengeran gitu. Pas yang di bawah itu bilang nggak ada orderan dan nggak ada yang manggil HT ke lantai 3. Sedangkan gue yakin banget HT itu tuh bener-bener nyala selama 3 kali, bener-bener bersuara gitu selama 3 kali. Ini posisi jam berapa Kak?
Itu posisi masih sore. Oh, masih sore. Masih sore, karena kan gue balik itu kan sekitar jam 7, jam 8 itu udah prepare. Jadi kan kalau untuk rame-rame itu sore gitu. Gue saking penasarannya gue ke bawah dong. Kata gue, beneran nih nggak ada orderan? Ya lu lihat aja ke bawah katanya. Emang ada katanya gitu, tamu gitu. Pas gue ke bawah tuh ya nggak ada. Nggak ada tamu. Nggak ada, dan mereka tuh lagi nyantai-nyantai aja. Kata gue, lah terus kenapa nih HT kan? Maksudnya ya iseng banget kan, mulai iseng dong, mulai nunjukin gitu. Ya udahlah kata gue, mungkin emang makhluk-makhluk di situ emang benar-benar iseng banget gitu. Gue masih kayak kalau mereka belum kayak se ekstrim yang sebelum-sebelumnya gitu, ya udahlah wajar-wajar aja. Udah itu ini hari kelima gue kerja di situ. Hari kelima itu kebetulan emang lagi agak rame kan. Di White Lotus-nya juga kayak kekurangan orang gitu. Mungkin ada yang libur juga kan. Nah, orderan itu udah banyak di atas bang, tapi gue udah selesai semua. Gue inisiatif untuk nganter makanan dong ke bawah. Gue anter tuh makanan ke bawah kan. Itu gue selama perjalanan dari dapur ke bawah bang, ke lantai 3, kayak ngerasa semua foto, semua lukisan tuh kayak ngeliat gue gitu. Tapi nggak sih kayak orang kita tuh kayak diperhatiin gitu kan, kayak orang yang ngeliatin kita tuh kan ngerasa ya. Orang hidup gitu. Iya kata gue, loh kok kayak ngeliatin gue sampai merinding bang. Gue setiap ngeliatin itu pasti merinding banget tuh. Gue setiap jalan itu kayak bener-bener ngeliatin gitu, kayak ya Allah ini. Terus jalan tuh kayak lama banget dah. Itu untuk lantai 3 aja tuh bener-bener lama banget. Ini lama banget lagi jalan gitu. Nah setelah gue turun, pas gue ke atas sama, gue ngerasa kayak mereka tuh hidup gitu bang, kayak lagi merhatiin gue. Kata gue, ya Allah, kata gue, ini kok bener-bener serem banget sih ke tempat kerjaan tuh. Gue baru kali ini kerja yang bener-bener mereka tuh kayak nunjukin. Ya emang sih sebelumnya itu, maksudnya tempat kerjanya tuh banyak ya hal-hal kayak gitu, cuma mereka nggak pernah nunjukin. Cuma gue kayak ngerasain. Tapi kalau di kafe itu, aduh, bener-bener nunjukin banget gitu. Kata gue, aduh kayaknya gue udah mulai nggak betah nih di sini kan. Udah gitu kan gue orangnya, maksudnya sering kesurupan ya bang. Gue ngerinya pas gue lagi kerja, gue kesurupan gitu. Ya kan itu kayak pertama mempermalukan diri gue sendiri, kedua memperhambat kerjaan kan. Jadi kata gue, aduh apa gue terusin, apa enggak gitu. Gue juga sampai mikir-mikir gitu, apa gue harus terusin apa enggaknya. Nah setelah ke hari ke-7 nih bang, hari ke-7 itu keadaan gue lagi capek banget. Saat itu bener-bener capek banget, preparean gue tuh lagi banyak banget. Nah gue itu lembur sampai jam 9 malam. Di bawah lagi ada acara kayak yang punya tuh datang gitu, terus kayak minum-minum atau apa gitu kan. Nah gue disuruh masak lah, jadi akhirnya gue lembur kan. Kata gue, aduh gue capek banget lagi. Tetap gue sendirian. Untuk yang bersih-bersih itu setiap pulang tuh jam 5. Jadi setiap jam 5 tuh mereka udah pulang dan gue bener-bener sendirian. Dan setiap jam 6 itu lampu mati. Dan aduh kata gue, udah sendirian, makin malam kan di situ. Nah pas itu gue lagi prepare nih bang, lagi ngepel. Jadi di ruangan dapur gue itu ada tangga untuk naik ke lantai 4. Jadi gudangnya itu di depan tangga sebenarnya. Nah setelah itu gue itu lagi prepare kan, maksudnya lagi ngepel, lagi bersih-bersih. Itu sekitar jam 9 malam. Gue ngeliat ada sosok cewek, itu persis di depan muka gue. Tapi kayak transparan gitu. Jadi nggak bener-bener real. Nggak jelas gitu. Nggak jelas. Iya kayak transparan gitu, cewek. Dan dia ngomong, gue nggak suka lo kerja di sini. Waduh. Tapi nggak ngomong kayak kita ngomong gitu, enggak kayak dalam hati gitu. Tapi gue ngerti dia ngomong apa. Kata gue, lah kok bisa gitu? Maksudnya kenapa? Saya kan kerja di sini secara baik-baik gitu. Datang pun ya secara baik-baik. Kita nggak pernah ganggu mereka gitu. Kata dia, ya gue nggak suka lo kerja di sini. Mendingan lo pergi gitu. Jadi sosoknya ya kayak kuntilanak gitu. Cuman ya gitu, dia transparan, nggak kelihatan jelas banget. Kata gue, ya mungkin emang gue harus resign nih gitu. Kalau gue udah berpikir, kayaknya resign aja dan nih gitu. Nah setelah gue prepare semuanya, gue itu mau pulang kan. Mau pulang, itu ada salah satu kayak benda itu yang belum gue cuci bang, gue lupa. Gue cuci dulu kan. Pas gue cuci,
itu kan ada tangga tuh bang yang arah, jadi tangga untuk ke dasar, untuk ke studio band itu harus ngelewatin dapur dulu bang. Jadi di dapur itu ada tangga ke bawah untuk ke studio band, ada tangga ke atas untuk ke gudang. Nah pas gue lihat itu ada tangga yang ke bawah itu sekitar 3 atau 4 tangga gitu, gue ngeliat ada sosok cowok sekarang ya. Gue kira yang kayak anak band situ kan banyak banget kan, kalau siang tuh emang ada beberapa anak band tuh yang suka ngeband di situ gitu. Gue kira apa itu salah satu anak band kan gitu, tapi kok dia diem aja, kayak diem aja gitu, cuma kan agak gelap kan ya, jadi gue nggak ngeliat mukanya, gue ngeliat kalau itu tuh sosok cowok gitu. Ya gue nggak peduli dong, kata gue mungkin ya dia lagi ngapain, gue nggak tahu. Gue tetap aja tuh gue apa sih kayak nyuci kan. Pas gue bener-bener penasaran, kok tuh orang diem aja gitu. Gue ngeliat lagi tuh bang sama sosok itu, tiba-tiba bang kepalanya putus. Lah iya, gelinding. Iya, astagfirullahaladzim, kata gue, ya Allah itu apa? Maksudnya gue ngehayal atau kayak gimana ya? Itu bener-bener putus bang. Bener-bener ngeliat jelas gitu. Iya, tapi nggak ada darah atau apa, nggak ada. Cuman dia diri dalam keadaan ya gelap, nggak kelihatan banget, terus tiba-tiba putus, blinding ke bawah. Gue di situ bener-bener gue taruh itu alat-alat, gue langsung ke bawah dan gue pulang. Gue nggak bilang, maksudnya gue nggak cerita sama supervisor gue, nggak ngomong apa-apa, gue langsung pulang. Gue nangis di situ bang. Terus supervisor gue kan maksudnya bingung ya, ini orang kenapa gitu. Gue ditelepon tuh akhirnya, gue jelasin semuanya. Kata gue selalu diteror pak di situ, gue selalu diliatin sama sosok-sosok di situ. Apalagi sendiri kan? Iya, apalagi gue sendirian. Terus akhirnya si supervisor gue itu sampai nyari ustadz buat nutup mata gue, masih mata batin gue, biar gue tuh nggak ngeliat gitu. Kata gue, aduh, mau lo nyariin ustadz, mau lo kayak gimana, gue udah nggak mau kerja di situ, mohon maaf gitu kan. Ternyata bukan gue doang bang yang diganggu, jadi semua karyawan di situ ya pernah diganggu gitu sama sosok cewek itu. Jadi si sosok cewek itu tuh lebih suka cowok yang kerja di situ, karena dia ganjeng gitu. Jadi kalau cewek itu ya kenapa gue diganggu ya dia nggak suka. Kalau cewek yang kerja dia lebih suka cowok, karena hampir rata-rata yang datang ke situ tuh semuanya cowok. Kan namanya band kan, maksudnya band cowok tuh kebanyakan cowok kan yang sering datang. Nah setelah itu tuh gue sakit bang selama 2 minggu. Gue udah berobat, maksudnya udah ke dokter udah, tapi kayak nggak sembuh-sembuh gitu kan. Akhirnya gue memutuskan untuk ke Pak Ustadz minta air gitu. Ternyata ada sosok di sana yang cowok itu, yang kepalanya gelinding, itu ngikut gue. Ngikut. Katanya dia lebih suka gue yang di situ malahan. Waduh, kebalikan. Aduh enggak ada, kata gue nggak mau dah, kata gue gitu. Nah ternyata kenapa si chef itu nggak mau di lantai 3, dia juga sering ngeliat bang, makanya dia nggak mau di lantai 3. Aduh, deh banget ya. Kata gue, terus lo mau iniin gue gitu di situ? Ya enggak sih, katanya emang gue juga lebih peka dari lo malah. Jadi dia bener-bener ditunjukin tuh ya bener-bener ditunjukin, katanya gitu. Nah ternyata usut punya usut nih, yang punya gedung itu, yang punya restoran itu, dia menganut ilmu kejawen. Jadi dia malah memelihara makhluk-makhluk itu gitu. Dan setiap sekitar jam 2 pagi gitu, si bosnya itu sering datang sendirian dan kayak ngelakuin ritual kecil kayak gitu. Jadi ya ternyata memang pemiliknya itu yang suka. Biar restorannya rame mungkin. Ya mungkin ya, nggak tahu juga. Cuma kata yang teman-teman yang lain tuh bilang ya itu katanya lebih kayak, kalau kejawen kan kayak gitu ya, setahu kita gitu, lebih ke hal-hal mistis tuh ya mereka lebih suka gitu. Dan teman gue pun ya sering kayak gamelan dimainin sendiri tuh sering. Sering dengar. Iya, karena mungkin mereka cowok jadi nggak terlalu peduli gitu. Kalau gue mah, aduh, gue nggak kuat. Akhirnya cuma 7 hari gue kerja di situ. Seminggu doang gue kerja di situ, dan ya udah, itu cukup pengalaman buat gue aja. Jadi gini kak, tadi kan kakak bilang di tempat kakak itu banyak lukisan ya. Bisa digambarin nggak sih kak, lukisannya itu apa aja sih?
Ya, banyak banget ya lukisannya, karena kan yang gue bilang itu kan rempetan, sampai ada orang yang benar-benar khusus untuk bersihin lukisan. Ya bener-bener banyak banget kan, ya salah satunya kayak ada lukisan Benyamin kayak gitu, terus kayak ada rokok zaman dulu gitu ya, pokoknya band-band di Indonesia lah kebanyakan band ya. gitu ya. Dan itu kebanyakan juga yang lawas sih, lebih ke lawas kayak gitu. Dan tadi kan katanya kakak tuh ketempelan lah ya, ibaratnya ketempelan sama yang sosok cowok itu. Dan itu akhirnya gimana tuh kak? Akhirnya sosok itu hilang gitu aja atau gimana? Iya, sosok itu dihilangin sama Pak Ustadz. Jadi gue dikasih air gitu kan sama Pak Ustadz, terus disuruh mandi juga. Karena sosok itu ternyata setiap gue kerja di situ ya diperhatiin sama dia. Terus pengen, mungkin dia pikir tuh orang sendirian aja gitu, gue temenin gitu katanya. Tapi kan alhamdulillahnya tuh ya dia nggak sampai ngapa-ngapain sih, cuman bikin gue sakit doang kayak gitu. Karena ya jujur aja gue kan orangnya maksudnya sedikit peka ya, jadi sering kesurupan juga. Jadi kalau misalkan ada sosok yang nempel di gue tuh ya gue sakit gitu. Kayak gitu aja. Gini Kak Sherly, dari pengalaman Kak Sherly itu kira-kira hikmahnya untuk Kak Sherly itu apa ya? Ya mungkin ini pesan-pesan buat teman-teman aja Iya, kali bisa. ya. Jadi ya mungkin gue pas datang itu kayak nggak ngucapin salam. Ya kan kita namanya itu gedung baru, rumah baru. Jadi ya sebagai warga yang baik nih anjay, ya ucapin salam lah. Karena kan kita kan berdampingan ya sama hal-hal yang kita mungkin ada sebagian yang lihat, ada sebagian yang nggak melihat gitu. Ya pertama sih harus ucapin salam gitu, meskipun itu dalam hati. Mungkin waktu itu gue nggak ngucapin karena mungkin gue saking semangatnya kerja kan gitu, dapet kerjaan baru gitu. Nah setelah itu ya mungkin jaga sopan santun juga sih. Mungkin di sana dia nggak suka sama gue, ada sifat gue yang mereka nggak suka mungkin ya, kita nggak pernah tahu. Ya istilahnya jaga sikap juga lah di sana. Oke, itu aja kira-kira Kak. Ya. Terima kasih banyak nih Kak sudah mau berbagi pengalamannya di Sandiakala. Siap. Kalau boleh tahu isi dari konten YouTube Kakak itu apa sih? Sama sih, podcast horor juga, ada pendaknya juga ya, di mix lah. Oh iya. Apa namanya Kak? Diary Neng Sherly. Oke, nanti gua taruh linknya di deskripsi. Nonton ya, subscribe ya. Sekali lagi terima kasih banyak Kak ya Oke. sudah berbagi pengalamannya. Sip. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe. Untuk kalian yang mau berbagi pengalamannya, bisa langsung hubungi Instagram sandiakala_co atau bisa email sandiakala.co@gmail.com. Gua Kidol, Kak Sherly, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.